Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayatun dengan NIM 3521038, kelas hadis PKPIA Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sini saya akan menyampaikan sebuah hadis tentang pembinaan hubungan konseling beserta terjemahan dan penjelasan mengenai PKPI yang berbunyi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Qasirin akhbarana Sufyana an Sholihi an Sya'bihi an Abi Burdata an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin kanat lahu jariyatan fa adabaha fa ahsana ta'diyaha wa ataqaha wa tazawwajaha falahu ajrani wa ayyuma an abdi ada haqqalillahi wa haqqo maulihi falahu ajrani. Siapa saja dari seseorang yang memiliki seseorang budak wanita, lalu didiknya dengan sebaik-baiknya pendidikan, kemudian dibebaskannya, lalu dinikahinya, maka baginya mendapat 2 pahala. Dan siapa saja dari seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya, maka baginya mendapat 2 pahala. Kemudian penjelasan hadisnya. Rasulullah SAW mengajarkan konsep ta'dib. Konsep ini lebih cocok digunakan dalam pendidikan Islam. Ta'dib berarti pengenalan, pengakuan secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Konsep ta'dib menurut Naqib al-Atos adalah konsep pendidikan Islam yang bertujuan menciptakan manusia beradab dalam arti yang komprehensif. Ta'dib berasal dari kata adab yang mana bila maknanya dikaitkan satu sama lain akan menunjukkan pengertian pendidikan yang integratif. Penjabaran dari makna tersebut adalah kesopanan, keramahan, dan budi pekerti yang mana semua makna ini identik dengan akhlak. Kemudian adab juga bisa dikaitkan dengan dunia sastra, yakni adab dijelaskan sebagai pengetahuan tentang hal-hal yang indah yang mencegah dari kesalahan-kesalahan. Kata ta'dib adalah masdar dari adab yang sebenarnya secara konsisten bermakna mendidik. Berkenaan dengan hal itu, seorang guru yang mengajarkan etika dan kepribadian disebut mu'adib. Maka dari kata adab yakni adib, ta'dib, dan mu'adib, konsep ta'dib adalah konsep pendidikan Islam yang komprehensif karena aspek-aspek ilmu dan proses pencapaiannya mesti dicapai dengan pendekatan tauhid dan objek-objeknya diteropong dengan pandangan hidup Islami. Pendekatan tauhid adalah pendekatan yang tidak terbagi dalam melihat realitas yang ada. Menurut Al-Atos, pendidikan Islam bukanlah seperti pelatihan yang akan menghasilkan spesialis, melainkan proses yang akan menghasilkan individu yang baik dalam segi adab maupun akhlak, yang akan menguasai bermacam bidang studi secara keseluruhan dan selaras yang mencerminkan pandangan hidup Islami. Kemudian penjelasan hadis menurut PKPI. Bimbingan konseling Islam adalah bimbingan yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bimbingan Islam membantu dan membimbing individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Hidup selaras dengan ketentuan Allah maksudnya adalah sesuai dengan kodratnya dan hakikatnya, yaitu sebagai makhluk Allah. Sedangkan hidup selaras dengan petunjuk Allah artinya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan Allah melalui Rasulnya. 13 konseling dalam merupakan pendekatan yang membantu dalam pengentasan problema seseorang atau kelompok melalui keimanan. Klien dapat diberikan bimbingan nasihat, saran terhadap berbagai problem yang dihadapi dengan dikaitkannya masalah dengan semangat. Pembinaan yang dimaksud dalam pembahasan ini merupakan salah satu proses yang dilakukan untuk merubah tingkah laku individu kepada yang lebih baik serta membentuk kepribadian yang berakhlak mulia sehingga apa yang dicita-citakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dari hadis tersebut dalam konteks PKPI ada pendekatan yang cocok, yaitu pendekatan humanistik. Istilah humanistik dalam hubungan konseling memfokuskan pada potensi individu untuk secara aktif memilih dan membuat keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri dan lingkungan.
Jadi kesimpulannya yaitu pembinaan akhlak menurut Rasulullah SAW, yakni dengan menggunakan konsep ta'dib. Konsep ta'dib adalah konsep pendidikan yang bertujuan menghasilkan individu beradab yang mampu melihat segala persoalan dengan teropong Islam, mengintegrasikan ilmu-ilmu sains dan humaniora dengan ilmu syariah, sehingga apapun prosesi dan keahliannya pendidikan Islam tetap masuk dalam dirinya sendiri. Sebagai parameter ulama, individu yang sedemikian ini adalah manusia pembentuk peradaban Islam yang bermartabat. Dalam tatanan praktis, konsep ini memerlukan proses islami ilmu pengetahuan terlebih dahulu, karena untuk mencapai tujuan utama konsep pendidikan ini, ilmu-ilmu tidak hanya perlu diintegrasikan, akan tetapi ilmu yang berparadigma sekuler harus diislamikan. Basis filosofinya, semua yang baik dan telah menjadi kebiasaan apabila dipelihara dan diamalkan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Semua yang buruk jika disadarkan bisa untuk diperbaiki menjadi baik, dan secepatnya dipelihara untuk menjadi baik maka hasilnya tetap menjadi baik. Akhlak yang baik adalah manifestasikan dari iman dan takwa yang terwujud dalam perilaku dan amal soleh. Oleh karenanya, untuk membangun akhlak yang terpuji diperlukan perangkat mental serta kesungguhan, dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga kemudian lingkungan sosial. Akhlak terpuji tercermin dalam seluruh tindakan, ucapan, perbuatan, dan dapat memberi manfaat bagi sesama, memberi kedamaian bagi segenap makhluk bernyawa maupun benda-benda tak bernyawa, serta senantiasa memelihara kondisi lingkungan dari berbagai masalah atau penyakit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.